Sunan Gunung Jati, lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil adalah salah seorang dari Wali Songo. Ia dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Undatuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, yang setelah masuk Islam berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi, yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana Tumenggung Cirebon pertama sekaligus Uwa Syarif Hidayatullah dari pihak ibu, ia dinobatkan menjadi Tumenggung Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Nama Syarif Hidayatullah kemudian diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sedangkan nama Sunan Gunung Jati diabadikan menjadi nama Universitas Islam Negeri di Bandung, yaitu Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, dan Korem 063 Sunan Gunung Jati di Cirebon. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Syarif Abdullah Undatuddin bin Ali Nurul Alam yang menikah dengan Nyi Mas Rara Santang putri dari Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja yang setelah menikah dengan Syarif Abdullah bergelar Syarifah Mudaim. Ayah Syarif Hidayatullah adalah seorang penguasa Mesir, putra dari Ali Nurul Alim bin Jamaluddin Akbar Al-Husaini, seorang keturunan dari Rasulullah dari Sayyid Fam Al-Husaini. Pada masa lalu terdapat puluhan naskah yang menjelaskan tentang silsilah Syarif Hidayatullah yang diklaim oleh beberapa pihak dan menimbulkan kesimpangsiuran sehingga pada masa pertemuan agung para cendekiawan, sejarawan, bangsawan dan alim ulama senusantara dan mancanegara, bahasa Cirebon, Gotra Sawala pertama yang dimulai pada tahun 1677 di Cirebon maka Pangeran Raja Nasiruddin, bergelar Wangsakerta, mengadakan penelitian dan penelusuran serta pengkajian naskah-naskah tersebut bersama para ahli-ahli di bidangnya. Hasilnya pada tahun 1680 disusunlah Kitab Negara Kertabumi yang di dalamnya memuat bab tentang silsilah Syarif Hidayatullah Tritiya Sarga, yang sudah diluruskan dari kesimpangsiuran klaim oleh banyak pihak. Silsilah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah yang lahir pada tahun 1448. Orang tua Sunan Gunung Jati adalah Raja Abdullah, Syarif Abdullah, dengan ibunya bernama Rara Santang yang merupakan putri Prabu Siliwangi asal Pajajaran dengan gelar Syarifah Mudaim. Di Cirebon, Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati yang merupakan putri Pangeran Cakrabuana, penguasa Cirebon. Setelah Pangeran Cakrabuana wafat kemudian kekuasaan atas negeri Cirebon diserahkan kepada menantunya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati diketahui memiliki beberapa istri yaitu Nyi Mas Babadan yaitu putri Ki Gede Babadan, Nyi Mas Pakungwati yaitu putri Pangeran Cakrabuana, Nyi Mas Kawunganten yaitu putri Sang Surosowan, Ratu Pakungwati yaitu anak Pangeran Walangsungsang, Nyi Mas Rara Jati, Syarifah Baghdad yaitu putri Ki Gede Jati, dan Ong Tien yaitu putri Cina yang berganti nama menjadi Rara Sumanding. Pernikahan-pernikahan tersebut memberikan keturunan yaitu putri dan putra Sunan Gunung Jati dari beberapa istrinya. Dari pernikahan dengan Nyi Mas Pakungwati mereka dikaruniai dua anak yaitu Ratu Ayu, istri Fatahillah, dan Pangeran Pesarean, Dipati Muhammad Arifin. Sementara dari pernikahan dengan Nyi Mas Kawunganten mereka dikaruniai dua anak yaitu Ratu Winaon dan Pangeran Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama. Kemudian dari pernikahannya dengan Nyi Mas Rara Jati mereka dikaruniai dua anak yaitu Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Wilayah dakwah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati menuntut ilmu agama hingga ke Makkah dan berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qurtubi. Tak lama kemudian, beliau juga melanjutkan ke Mesir dan berguru pada Syekh Muhammad Athaillah Al-Syazili, ulama bermazhab Syafi'i. Setelah kembali ke tanah air, beliau juga sempat berguru pada Syekh Maulana Ishaq di Pasai, Aceh.
Perjalanannya berlanjut hingga ke Karawang, Kudus, sampai di pesantren Ampel Denta, Surabaya di mana beliau sempat berguru pada Sunan Ampel. Sunan Gunung Jati lantas diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Setelah masyarakat Cirebon banyak yang memeluk agama Islam, Sunan Gunung Jati lantas lanjut berdakwah ke daerah Banten. Cara dakwah Sunan Gunung Jati menggunakan pendekatan sosial budaya untuk dakwahnya, yang membuat ajaran Islam dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperluas hubungannya dengan tokoh yang berpengaruh di daerah Cirebon, Demak dan Banten maka cara dakwahnya makin kuat. Beberapa hal yang dimanfaatkan Sunan Gunung Jati dengan kekuasaannya adalah untuk membangun sarana dan prasarana ibadah di seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian Sunan Gunung Jati juga membangun jalur transportasi sebagai penunjang pelabuhan dan sungai untuk memudahkan penyebaran agama Islam. Secara tidak langsung dampaknya juga terasa bagi masyarakat luas hingga Cirebon pun berkembang dengan pesat. Penyebaran ajaran Islam juga dilakukan Sunan Gunung Jati dengan menikahi gadis setempat. Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyi Rara Jati, anak dari Syekh Nur Jati dan dikaruniai dua putra yakni Pangeran Jaya Kelana dan Pangeran Brata Kelana. Kemudian pernikahan selanjutnya dengan Nyi Mas Pakungwati, putri dari pamannya sendiri yaitu Pangeran Cakrabuana. Pernikahan ini membuat kerajaan Cirebon menjadi berbasis Islam setelah Syarif Hidayatullah diangkat menjadi Raja Cirebon. Saat menjadi raja, beliau meletakkan asas-asas Islam. Pada masa itu pula, Sunan Gunung Jati diangkat menjadi Dewan Dakwah Wali Songo untuk menggantikan Sunan Ampel yang wafat. Pernikahan selanjutnya dengan Nyi Kawunganten, seorang adik dari penguasa lokal Banten dengan memberikan sepasang putra-putri yakni Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin. Putri Ong Tien, Ratu Wulung Ayu lalu mengikuti suaminya ke India sedangkan Maulana Hasanuddin meneruskan dakwah Islam dengan mendirikan kerajaan Banten dan menjadi raja pertama. Sunan Gunung Jati juga diketahui pernah menikahi wanita Tionghoa bernama Ong Tien Nio dan berhasil mengajaknya memeluk Islam. Hal ini dipertegas dengan keberadaan keramik bercorak Tionghoa di makam Sunan Gunung Jati. Pernikahan tersebut berawal dari sebuah tantangan yang diberikan oleh Kaisar Cina yang berhasil dijawab oleh Sunan Gunung Jati. Awalnya Kaisar Cina menganggap jawaban itu salah dengan mengusir beliau. Namun pada akhirnya jawaban itu terbukti benar dengan menyusul Sunan Gunung Jati untuk menemuinya. Selain itu beliau juga berhasil mengajak seluruh prajurit perang Kaisar Cina yang jumlahnya ribuan untuk memeluk Islam. Dakwah Sunan Gunung Jati berfokus di pesisir Pantura dari Cirebon hingga ke barat Pulau Jawa, termasuk Sunda Kelapa atau Jakarta. Beberapa kota penting beliau jadikan objek dakwah dengan memanfaatkan fasilitas kekuasaan dan kemampuan untuk melakukan akulturasi budaya. Metode penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati menggunakan metode kesenian gamelan yang mudah diterima oleh warga Cirebon. Bagi siapa saja yang ingin melihat pertunjukan gamelan, dianjurkan untuk mengucapkan syahadat terlebih dahulu. Sunan Gunung Jati juga menjadi pemrakarsa berdirinya Kerajaan Banten di tengah perjuangan melawan ekspansi Portugis. Penggunaan metode lebih halus dilakukan setelah beliau pulang berhaji bersama putranya Maulana Hasanuddin. Pada tahun 1552 Maulana Hasanuddin lalu ditunjuk oleh ayahnya menjadi Raja Banten. Kala itu, Banten merupakan wilayah pelabuhan yang dimasuki Portugis. Misionaris Kristen oleh Portugis dibendung oleh Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati wafat pada tanggal 19 September tahun 1569 dalam usia 121 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung yang berada di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Wallahu a'lam bishawab.